Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Nika Dewi Suryasti, absen 27 dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan membahas tentang tokoh yang bernama Otto Iskandar-Dinata. Materi-materi yang akan dibahas yaitu biografi, kontribusi, dan alasan saya memilih tokoh ini. Beliau memiliki nama lengkap yaitu Raden Otto Iskandar-Dinata. Lahir di Bojong Soang, Kabupaten Bandung, pada tanggal 31 Maret 1897. Lahir dari keturunan bangsawan yang diturunkan dari ayahnya yang bernama Raden Haji Rahmat Adan. Raden Otto Iskandar-Dinata merupakan anak ketiga dari 9 bersaudara. Beliau menempuh pendidikan di Holland Inland School, HIS Bandung, dan melanjutkan pendidikan di Quick School Onderbouw atau Sekolah Guru Bagian Pertama, yang merupakan sekolah berasrama di Bandung. Setelah lulus, beliau melanjutkan di Hoger Quick School atau Sekolah Guru Atas di Purworejo, Jawa Tengah. Setelah lulus dari sekolah guru, beliau mendedikasikan diri sebagai guru yang mana memang menjadi cita-cita beliau sejak kecil. Dengan begitu, ia bisa mewujudkan bangsanya menjadi bangsa yang berilmu dan bisa melestarikan tanah airnya dengan baik. Pada tanggal 20 Desember 1945 adalah hari ditetapkannya sebagai hari wafatnya beliau akibat dari korban Laskar Hitam di Pantai Mauk, Tangerang, dan tidak pernah ditemukan jenazahnya. Setelah menyelesaikan sekolahnya, beliau menjadi guru HIS di Banjarnegara dan menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi. Karena ia sadar bahwa dengan pendidikan, bangsanya dapat menjadi bangsa yang berilmu dan mengerti tugas serta tanggung jawab terhadap tanah air. Pada bulan Juli 1920, beliau dipindahkan ke Bandung. Kota Bandung menjadi tempat awal beliau aktif di pergerakan politik, yang diawali dengan menjabat sebagai Wakil Ketua Budi Utomo Cabang Pekalongan, serta merangkap sebagai Komisaris Hofbistur Budi Utomo. Pada tahun 1928, beliau masuk ke dalam sebuah organisasi bernama Paguyuban Pasundan, Cabang Jakarta, dan langsung menjadi sekretaris pengurus besar organisasi. Pada Desember 1929, beliau terpilih sebagai Ketua Pengurus Besar Paguyuban Pasundan sampai 1945. Pada masa kepemimpinannya, Paguyuban Pasundan mengalami kemajuan pesat di bidang politik, ekonomi, sosial, pers, dan pendidikan. Beliau juga menjadi anggota Volksraad sebagai perwakilan dari Paguyuban Pasundan. Pada tanggal 15 Juni 1931 dan tercatat sebagai anggota Volksraad yang vokal. Tahun 1945, beliau menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan duduk pada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Dalam sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945, beliau yang mengusulkan agar Insinyur Soekarno dipilih menjadi presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Kemudian, semua anggota sidang menyetujui usulan tersebut secara aklamasi. Beliau juga merupakan orang yang menganjurkan dan sekaligus menggunakan pekik nasional Indonesia Merdeka dengan mengangkat tangan kanannya. Oleh karena pekik tersebut dirasa terlalu panjang, maka kemudian oleh beberapa teman dianjurkan untuk disingkat menjadi satu patah kata saja, yaitu merdeka. Salam nasional tersebut yang membangkitkan semangat para pejuang kemerdekaan saat itu. Pasca Indonesia merdeka, beliau diangkat menjadi Menteri Keamanan Negara yang pertama. Pada saat menjabat, ia menghilang penuh misteri pada akhir tahun 1945. Pada tahun 1959 terdengar berita ia dibunuh di Pantai Mauk, Tangerang. Jenazah beliau tidak berhasil ditemukan sampai sekarang. Demikian pula penyebab kematiannya masih belum dapat diungkapkan secara pasti. Alasan saya memilih tokoh Otto Iskandar-Dinata karena tokoh Otto Iskandar-Dinata adalah sosok pahlawan yang berani, jujur, berdedikasi, dan peduli terhadap rakyat Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.